Shalom, perkenalkan, nama saya Ira Novelia Sitepu dari grup B, Prodi PAK semester 1. Dalam video ini, saya menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang pengenalan kitab Efesus dan kitab Kolose. Yang pertama, kitab Efesus. Kitab Efesus ditulis oleh Paulus ketika sedang berada dalam penjara di Roma, karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Maksud kitab ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan kepada Dewi Yunani, yaitu Dewi Artemis. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis ini dipahami sebagai dewa kesuburan. Nah, kitab Efesus ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Efesus yang pertama itu ajaran tentang pembenaran manusia berdosa, yang bisa kita baca dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dan yang kedua, ajaran tentang gereja. Jemaat adalah keluarga Allah dan Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Dan juga gereja sebagai tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 23 dan Efesus 4 ayat 16. Yang ketiga itu ajaran tentang Kristus atau Kristologi. Hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri, yang bisa kita baca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang keempat itu ajaran tentang hidup baru, yang bisa kita baca dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Dan yang terakhir itu ajaran tentang fungsi pelayanan khusus dan warga jemaat. Nas-nas yang penting dalam kitab Efesus yang pertama itu Efesus 2 ayat 14. Ia meruntuhkan tembok pemisah. Efesus 2 ayat 19, bukan lagi orang asing, tetapi menjadi rekan Allah. Efesus 4 ayat 12, pelayanan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan yang terakhir itu Efesus 6 ayat 10 sampai 12, perlengkapan rohani. Nah, yang kedua itu kitab Kolose. Kitab Kolose adalah salah satu dari 4 kitab yang ditulis oleh Paulus dari penjara. Yang lain itu adalah kitab Efesus, Filipi, dan Filemon. Maksud penulisan kitab ini adalah untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh mengenai keselamatan mereka, sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Nah, kitab Kolose ini ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose yang pertama, Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Kristus atau ajaran dogmatis. Yang kedua, siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Kolose 2 ayat 12. Nas-nas yang penting dalam kitab Kolose itu ada 3. Yang pertama itu Kolose 2 ayat 6 sampai 10, ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Kolose 3 ayat 8 sampai 17, manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lamanya. Dan yang terakhir itu Kolose 4 ayat 1, berlaku adil. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.